Coba teman-teman bayangkan, jika Indonesia adalah negara superpower yang makmur, seperti Amerika yang memiliki dolar sebagai mata uang dunia, atau Tiongkok yang merupakan pabriknya dunia, membuat hampir dari semua peralatan elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Ya, itulah cita-cita dari Mardigu Wowick Prasantyo, atau yang lebih dikenal sebagai Bosman Sontoloyo. Dia bercita-cita Indonesia menjadi negara superpower yang rakyatnya cerdas dan juga makmur. Tidak hanya bercita-cita, walaupun tidak menjabat di pemerintahan, Mardigu sekarang aktif menyuarakan MMT atau mencetak uang berdasarkan proyek produktif, seperti yang dilakukan oleh negara-negara superpower. Tapi kali ini, kita tidak akan bahas mengenai MMT, tetapi lebih kepada sosok Mardigu itu sendiri. Mardigu yang kontroversial merupakan seorang yang visioner, memiliki visi yang luar biasa. Dia adalah seorang pebisnis yang sukses. Walaupun sekarang dia sukses, ternyata Mardigu telah banyak mengalami kegagalan dalam bisnisnya. Sampai-sampai, dalam keadaan terendahnya, istrinya yang ia cintai juga ikut meninggalkannya. Dan ini dia, biografi singkat Bosman Sontoloyo. Mardigu Wowick Prasantyo lahir dan dibesarkan di kota Madiun, Jawa Timur sekitar tahun 1960-an. Dia berasal dari keluarga yang sederhana. Bapaknya adalah seorang perwira militer di Angkatan Udara. Pada masa kecil dan remaja, Mardigu terpaksa pindah-pindah sekolah karena harus mengikuti orang tuanya yang dinas militernya selalu dipindahkan dari satu kota ke kota lainnya. Nama Sontoloyo sendiri berasal dari sebutan kakeknya yang memiliki sebuah pesantren. Dari kecil, Mardigu sudah dikenal sebagai sosok yang kritis, sampai-sampai dia menanyakan hal yang tidak bisa dijawab oleh kakeknya yang memiliki pesantren tersebut. Dan kakeknya itu memberi nama Sontoloyo kepada Mardigu, karena pertanyaannya yang dianggap nyeleneh. Pada saat SD, orang tua Mardigu ditempatkan di Palembang, Sumatera Selatan. Sama seperti anak-anak yang lain pada waktu itu. Masa kecil Mardigu dipenuhi dengan mainan seperti kelereng atau gundu dan yang lainnya. Dan pada saat bermain kelereng bersama teman-teman seusianya, suatu kertas jatuh dari kantong Mardigu dan diambil oleh salah seorang temannya dan bertanya, "Ini apa?" Mardigu kecil yang polos pun menjawab, "Aku ingin sekolah di situ." Kertas itu berisi gambar gedung putih yang berada di Washington DC, Amerika Serikat, yang digunting dari sebuah majalah yang ia lihat. Mendengar perkataan itu, sontak teman-teman Mardigu tertawa terbahak-bahak. "Mana mungkin, kita kan orang desa, mana bisa sekolah di situ? Rumah kamu saja masih beralaskan tanah," kata salah seorang temannya. Tapi Mardigu kecil bukanlah seorang yang baperan. Walaupun benar rumahnya masih beralaskan dengan tanah, tetapi dia tetap santai saja dan mengambil lagi kertas guntingan majalah bergambarkan gedung putih itu kembali ke sakunya. Pada saat kelas 5 SD, orang tua Mardigu kembali dipindah tugaskan, kali ini di Balikpapan, Kalimantan Timur. Mardigu selalu membawa guntingan kertas majalah bergambarkan gedung putih di Washington DC tersebut kemanapun ia pergi. Dan setiap kali temannya melihat, dan dia menceritakan bahwa dia ingin sekolah ke Amerika, teman-temannya selalu mentertawakan cita-cita tersebut. Karena saat di bangku sekolah, nilai Mardigu tergolong biasa-biasa saja. Saat sekolah menengah atas, Mardigu pindah ke DKI Jakarta. Walaupun sering ditertawakan tentang cita-citanya yang ingin sekolah di Amerika, hati Mardigu tidak pernah berubah. Dia tetap berusaha keras untuk mewujudkan impiannya tersebut. Pada periode tahun 1984 dan tahun 1985, pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya memberi beasiswa ke luar negeri. Ada banyak jurusan di berbagai universitas ternama dibuka jalur beasiswa oleh pemerintah, seperti ke negara-negara di Eropa dan Amerika. Melihat peluang tersebut, Mardigu yang memiliki cita-cita kuliah di Amerika mengambil kesempatan tersebut dengan cara mengajukan proposal kepada dinas terkait. Pada hari pengumuman, ternyata nama Mardigu tidak masuk ke dalam daftar nama siswa yang menerima beasiswa. Tetapi walaupun tidak diterima beasiswa, Mardigu tidak berkecil hati. Niatnya untuk kuliah di Amerika tetaplah kuat. Jalan apapun akan ditempuh. Dan ternyata, setelah 3 hari dari pengumuman daftar yang diterima beasiswa itu diumumkan,
Sampailah sepucuk surat dari dinas terkait kepada Mardigu di sekolahnya, yang menyampaikan bahwa dia diundang ke kantor dinas tersebut. Sesampainya di kantor dinas terkait, Mardigu bertemu dengan salah seorang siswa SMA yang juga diundang. Mardigu bertanya kepada anak tersebut kenapa dia diundang, tetapi anak itu juga tidak tahu kenapa dia diundang. Dan sampailah mereka masuk ke dalam sebuah ruangan, bertemu dengan pejabat yang memaki-maki mereka. Kenapa tidak? Nilai rapor mereka kebanyakan angka 6 dan 7-nya. Mendaftar beasiswa untuk kuliah ke Amerika. Apakah kalian tidak punya pikiran? Kata pejabat tersebut. Di akhir makiannya yang berkisar 15 menitan, pejabat itu berkata, kalian berangkat ke Amerika. Mendengar perkataan tersebut, Mardigu dan temannya tadi terkejut. Jangan senang dulu, ada 6 beasiswa yang dibuka untuk pergi ke Amerika. Dan yang mendaftar hanya kalian berdua, jadi kalian berangkat, kata pejabat tersebut. Itu mungkin penyebabnya nama Mardigu tidak keluar di pengumuman yang sebelumnya, karena nilainya jelek. Tetapi karena kuota untuk kuliah di Amerika belum satu pun yang terisi, akhirnya dinas terkait tidak memiliki pilihan lain. Menjalani kuliah dengan beasiswa tentunya bukanlah hal yang mudah, karena tidak bisa mengambil jurusan yang dikehendaki sendiri. Jadi, jurusannya sudah ditentukan sebelumnya. Mardigu terpaksa kuliah dengan mengambil jurusan Apply Bachelor Psikologi Bisnis di San Francisco State University, Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan S1-nya selama kurang lebih 4 tahun, Mardigu kembali mengambil kesempatan beasiswa untuk studi lanjutan. Kali ini, Mardigu juga tidak bisa memilih, karena mengambil beasiswa, jurusannya sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan akhirnya, untuk studi lanjutan, Mardigu kuliah mengenai Criminal Minds and Forensic Investigation, atau jurusan yang mempelajari pikiran para penjahat dan penyelidikan kasusnya. Setelah menyelesaikan S2-nya, Mardigu kembali mengambil studi lanjutan selama 6 bulan. Kali ini, dia meneliti tentang State Sponsor Terrorism, atau tentang negara yang mensponsori tindakan terorisme untuk kepentingan politik mereka. Pada tahun 1991, Mardigu kembali ke Indonesia dan sempat berdinas di salah satu institusi militer tinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak lama berdinas di salah satu dinas militer rahasia Indonesia tersebut, Mardigu terpaksa dicopot dari ikatan dinasnya karena masalah jurusan dan bidang yang ia tekuni, yaitu Criminal Minds and Forensic Investigation, yang lebih condong menyelidiki State Sponsor Terrorism, yaitu menyelidiki tindakan terorisme yang disponsori oleh sebuah negara. Mardigu ternyata bukanlah seorang yang mangut-mangut saja. Waktu dia kembali ke Indonesia, ia memakai ilmunya itu, yang menyelidiki tindakan terorisme yang disponsori oleh sebuah negara pada waktu itu. Dan sampailah penyelidikannya itu pada seorang jenderal tertinggi di Indonesia. Mengetahui hal tersebut, jenderal tertinggi tidak senang. Dan Mardigu terpaksa diberhentikan dari ikatan dinasnya. Karena sekolahnya dibiayai oleh negara, setidaknya 10 tahun masa dinas harus dijalani oleh Mardigu. Tetapi karena jenderal tertinggi tidak senang, akhirnya Mardigu dicopot. Setelah berhenti dari kedinasannya di salah satu dinas militer rahasia yang ada di Indonesia, Mardigu terjun ke dunia bisnis. Pada awal karirnya, dia sempat bekerja sebagai seorang bankir di salah satu bank ternama, yang menjadi fondasinya mengetahui seluk-beluk mengenai bagaimana uang tercipta. Dan pada periode sekitar tahun 1996, Mardigu diketahui telah memiliki beberapa badan usaha. Salah satunya yaitu Money Changer, kapal angkut barang tambang di Kalimantan, pabrik kapur hydrated lime, atau pabrik kapur bahan campuran yang digunakan untuk membuat kertas dan yang lainnya, dan sebuah toko retail yang memiliki beberapa cabang. Pada waktu itu, Mardigu yang sudah menginjak usia di akhir kepala 2 memutuskan untuk menikah dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Tapi sangat disayangkan, rumah tangga Mardigu harus terganggu saat krisis tahun 1997 dan tahun 1998. Usaha Mardigu yang awalnya cemerlang, sekarang merugi. Bukan hanya diterjang krisis ekonomi, tak tanggung-tanggung, kapal yang mengangkut barang tambang di Kalimantan milik perusahaan Mardigu karam. Asuransi tidak membayarnya. Money Changer-nya kemalingan hingga 2 kali. Pabrik kapur hydrated lime milik Mardigu, tunggu pembakarnya retak karena gempa dan tidak bisa dipakai lagi.
asuransi juga tidak membayarnya. Akibat peristiwa tersebut, Mardigu rugi besar. 3 unit rumah, mobil, sampai perabotan rumahnya pun dijual. Dan yang paling menyedihkan, istrinya yang ia cintai juga ikut pergi meninggalkannya dalam keadaan anak-anaknya yang jatuh sakit. Waktu itu, anak-anaknya baru berusia 2 dan 4 tahun. Setelah rumahnya dijual, Mardigu pindah bersama anak-anaknya ke rumah kontrakan. Mardigu kembali membangun bisnisnya dari nol. Kali ini bukan hanya beban bisnis yang harus ditanggung oleh Mardigu. Dia masih harus menanggung beban hutang miliaran rupiah kepada bank atas bisnisnya yang bangkrut tersebut. Tetapi kali ini Mardigu tidak hanya berbisnis. Karena beban hutang yang banyak dan ketiadaan modal yang cukup, dia terpaksa bekerja pada sahabatnya yang memiliki sebuah perusahaan besar. Gajinya lumayan tinggi, cukup untuk membayar tanggungan-tanggungannya. Dulu, teman Mardigu ini adalah mantan karyawannya, yang sekarang telah memiliki perusahaan sendiri. Hidup Mardigu kembali merangkak naik. Sekitar tahun 2003, ia memulai bisnis properti yang menarget kalangan menengah atas. Rumah tersebut dibanderol dengan harga 1 miliar ke atas. Dan tepat pada tahun 2004, ekonomi Indonesia naik berlipat-lipat. Orang kaya bertambah banyak. Dan yang mereka butuhkan adalah rumah mewah. Oleh karena itu, bisnis properti Mardigu untung besar, karena perumahan yang ia tawarkan laku keras. Bisnis properti ternyata tidak selamanya baik. Pada tahun 2008 dan 2009, bisnis properti Mardigu terganggu. Penjualannya menurun karena krisis saat itu. Dan naik lagi pada tahun 2010, berjaya sampai tahun 2014. Dan akhirnya, pada tahun 2016, Mardigu memutuskan untuk keluar dari bisnis properti karena melihat pasar yang tidak memungkinkan lagi, dikarenakan ekonomi masyarakat yang memburuk. Pada tahun 2010, nama Mardigu mulai dikenal oleh khalayak umum. Dia sering dimintai pendapat mengenai kasus terorisme. Mardigu juga diketahui telah mewawancara lebih dari 400 terpidana kasus terorisme. Pengalaman Mardigu berkuliah di luar negeri membuatnya kaya akan ilmu. Sekarang Mardigu diketahui memiliki lebih dari 30 perusahaan. Salah satunya yaitu Santara, sebuah badan usaha yang menyalurkan dana investor kecil kepada pelaku UMKM. Dinaran, sebuah aplikasi pembayaran uang yang memiliki jaminan emas. Dan Sironium Cryptocurrency. Setelah aktif sebagai pengamat terorisme yang sering diwawancara oleh TV nasional, nama Mardigu kembali muncul ke permukaan sekitar awal tahun 2019, ketika dia aktif mengkritisi pemerintah yang terlalu menganak-emaskan BUMN, sehingga perusahaan swasta banyak yang mati. Dan juga dampaknya, aliran uang yang beredar di masyarakat menengah dan menengah bawah menipis, seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Mardigu juga dikenal sebagai pelopor teori MMT atau teori modern moneter yang menyarankan pemerintah untuk tidak berhutang kepada institusi swasta asing untuk mencetak uang. Cukup cetak uang berdasarkan proyek produktif. Untuk mudahnya, Akbar jelaskan secara singkat. Sekarang misal pemerintah dan swasta di Indonesia membutuhkan uang 500.000 triliun rupiah. Maka Bank Indonesia tidak bisa mencetaknya. Karena Bank Indonesia terikat perjanjian dengan IMF dan World Bank. Jadi, BI harus menerbitkan bond terlebih dahulu. Atau sederhananya, minta hutangan kepada IMF dan World Bank. Lalu IMF dan World Bank menerbitkan dolar yang juga sebenarnya dicetak di komputer saja. Tidak ada fisik, apalagi jaminan emasnya. Lalu berdasarkan bond tersebut, Bank Indonesia mencetak rupiah berdasarkan hutang terhadap dolar. Mardigu tidak sepaham dengan cara tersebut. Dia berpendapat, sebenarnya Bank Indonesia kalau ditempatkan di bawah Dirjen Moneter, tidak perlu hal seperti itu. Kita hanya butuh dolar untuk transaksi luar negeri, ekspor, impor. Untuk produksi dalam negeri, kita tidak memerlukan dolar. Jadi, sebenarnya pemerintah bisa mencetak uang sendiri, tetapi harus berdasarkan proyek produktif, maka dijamin tidak akan inflasi. Kritikan Mardigu di YouTube ternyata membuat beberapa pihak terganggu. Sampai-sampai nama Mardigu dihilangkan dari Wikipedia.
Mardigu adalah seorang pebisnis yang patriotik. Walaupun dia adalah seorang yang suka mengejar profit, dia tidak senang ketika negaranya dikerjai oleh institusi internasional yang ingin mencekram Indonesia dalam jangka waktu yang panjang. Mardigu adalah seorang yang visioner, memiliki cita-cita yang luar biasa. Dia menginginkan Indonesia ke depannya menjadi negara superpower. Walaupun sempat mengalami kegagalan dalam hidupnya, Mardigu tidak menyerah. Dia bangkit dan belajar dari kesalahannya itu. Itu saja untuk video kali ini. Jika teman-teman memiliki ide untuk video selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Saya Akbar, sampai jumpa.